Semuanya, kembali lagi di Lo Bicara bersama aku Yuyun. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang fungsi dasar program Python. Jadi stay tune terus ya. Nah, jadi di sini kan kemarin kita udah belajar tentang perulangan dan percabangan. Nah, jadi sekarang kita bakal ngebahas tentang fungsi dalam Python. Nah, apa sih itu fungsi? Jadi, mungkin kalian pernah tuh nulis fungsi, nulis kode dengan berulang-ulang. Nah, kan capek tuh. Udah gitu kalau misalnya error, pasti untuk nyari errornya itu susah. Dan kita kalau mau ganti itu langsung di semua tempat. Jadi, nggak efisien. Nah, jadi fungsi ini adalah jawabannya. Jadi, fungsi itu tempat kumpulan perintah atau kumpulan-kumpulan kode yang kita masukkan ke dalam satu unit. Jadi dalam satu blok itu isinya semua isi dari fungsinya. Nah, untuk cara manggilnya, untuk makainya kita tinggal panggil dengan nyebutin namanya. Nah, jadi pas namanya dipanggil, maka isi dari semua isi fungsi itu akan berjalan. Nah, terus analoginya gimana sih kalau misalnya kalian kurang ngerti? Nah, jadi analoginya itu misalnya kita punya resep. Nah, kita tulis resep itu, kita hafalin, kita pelajarin. Nah, jadi dengan resep itu kita bisa masak berulang kali, tapi kita nggak usah nulis terus. Jadi kita nggak nulis berulang kali untuk resepnya, tapi kita bisa pakai terus untuk memasak. Gitu. Nah, kenapa sih kita perlu memakai fungsi? Dan apa aja guna-gunanya? Jadi, fungsi itu biar program kita nggak berantakan. Terus, untuk menghemat waktu juga. Jadi, kalau misalnya kita mau manggil itu, kita mau pakai, kita tinggal panggil aja. Nah, terus juga supaya kita lebih mudah baca. Orang lain mudah, kita juga mudah. Jadi sama-sama enak gitu. Habis itu buat program kita jadi terstruktur. Jadi susunannya itu lebih nyaman dilihat dan lebih bisa dimengerti. Terus itu juga untuk mempermudah penggunaan kembali kode. Jadi kalau misalnya kita mau pakai lagi, jadi lebih mudah kita makanya. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ada mempermudah pembenahan kode. Jadi biar kodenya itu kalau misalnya error, kita cuma baikin di satu tempat aja. Gitu. Nah, kalau kalian tanya-tanya, gimana sih cara buat fungsi? Jadi, buat fungsi itu gampang banget, teman-teman. Jadi, yang pertama, kita pakai kata kunci def untuk di awalan kata, lalu kita sambung dengan nama dari fungsinya. Nah, untuk penamaan fungsi, itu nggak boleh sembarangan ya. Itu aturannya sama kayak pengaturan pembuatan nama variabel. Nggak boleh pakai angka di awal, terus nggak boleh dipisah dengan spasi, dan lain-lain. Nah, setelah dari diberi nama fungsinya, selanjutnya akan diberi titik kurung 2. Jadi ada dua kurung, kurung biasa yang melengkung begitu begini. Nah, setelah dari kurung itu akan dikasih titik 2 di ujungnya, titik 2 ya. Jadi tuh gitu. Nah, selanjutnya di bawah dari kode itu akan ditaruh kode yang akan kita mau eksekusi. Jadi di dalam itulah kodenya gitu. Nah, sekarang kita punya contoh dari kode fungsi tadi. Nah, fungsi ini bakal mencetak sapaan. Tapi ini baru fungsi aja, dia nggak bakal ke output. Nah, caranya untuk dapatin outputannya, kita cukup manggil namanya, lalu dia bakal keluar outputnya. Nah, kayak di contoh, kan ada 2 kali dipanggil. Nah, berarti dia bakal munculnya 2 kali. Gitu, teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya kita mau nyapa orang dengan berbeda-beda? Misalnya kita mau sapa ada namanya, tapi namanya itu beda-beda. Nah, bisa teman-teman kita pakaiin yang namanya parameter. Nah, jadi parameter itu adalah kotak kosong yang ditaruh dalam definisi dari fungsi. Nah, jadi nanti kita bisa isi dari nanti pas kita mau pakai fungsinya, kita bisa isi parameternya biar nanti dia itu bisa ngirim data atau nilai ke dalam fungsinya. Nah, jadi gampangnya atau lebih mudahnya fungsi itu adalah parameter itu adalah variabel sementara yang dipakai untuk menerima dan
menerima input dari luar fungsi. Nah, kalau misalnya kalian mau fungsinya itu ngembaliin nilai, itu bisa banget kita pakai yang namanya return. Jadi, return itu adalah fungsi dalam Python untuk ngembaliin nilai dari dalam fungsi. Nah, jadi kayak gimana ya jelasinnya? Jadi dia itu semisalnya nih eh kayak fungsinya tuh returnnya itu tuh ngomong ke kalian kayak ini fungsinya udah selesai. Nah, ini adalah hasil. Jadi dia bakal ngasih hasil yang udah dikelola sama atau udah diproses sama fungsinya. Begitu. Nah, terus jadi intinya kalau misalnya returnnya udah nyampe ke return, maka programnya akan berhenti. Nah, jadi nilai yang udah di return itu bisa kalian simpan di dalam variabel di luar fungsi ya. Nah, lalu atau enggak bisa juga kalian langsung eksekusi saat itu juga. Gitu. Nah, jadi fungsi di dalam Python itu sangat penting karena kita bisa menyusun program lebih rapi, lalu kita bisa membuat kode sekali dan kita bisa panggil berkali-kali. Lalu kita juga bisa mengatur input dengan parameter dan kita bisa mengembalikan nilainya menggunakan return. Jadi, eh, kita memahami fungsi dan mempelajari fungsi itu merupakan langkah yang paling penting untuk menjadi programmer Python yang lebih terstruktur dan siap untuk membuat program yang lebih kompleks di kemudian hari. Nah, kita udah selesai ngebahas tentang fungsi dalam Python. Nah, jadi sampai sini aja video kita kali ini. Dan sampai jumpa di next video tentang OOP Python selanjutnya. See you in next video, teman-teman.